makhluk Allah. Dari makhluk Allah itu kita akan mengetahui sifat-sifat Allah. Tidak bisa kita langsung berpikir tentang zat Allah, tidak mungkin. Nah, gitu. Tapi bahwa sifatnya Allah itu tidak memiliki batas. Jadi seluruh yang sempurna itu sifat Allah. Kenapa di Asy'ariyah kok cuma 20? 20 itu bisa menolak hal-hal yang tidak sempurna dan bisa mewadai kesempurnaan lain. Ini debatable. Tapi untuk memberikan gambaran, pengetahuan kepada orang awam, ya sifat Allah yang wajib itu 20. Sifat yang tidak dimiliki oleh Allah dan mustahil bagi Allah itu ya lawannya 20 itu gitu. Ini untuk awam. Kalau untuk khas sudah tidak perlu definisi lagi. Jadi sifat Allah tidak wala na'tun marsumun dan tidak ada sifat yang bisa didefinisikan. Umpamanya dalam Asy'ari itu ada sifat wujud. Sifat wujud ini kemarin ini masih kemarin. Sifat wujud itu debatable. Ada itu apakah sifat atau tidak? Itu debatable. Cangkir ini ada. Kalau ada itu adalah sifat. Cangkir ini kok ada, wong ada. Wong ini zat. Ini bukan sifat. Oleh karena menurut Imam Averroes, Fakhruddin Ar-Razi itu Averroes ya, istilahnya mungkin Averroes gitu. Jadi wujud itu tidak merupakan sifat, itu biasa kan, perdebatan itu biasa. Sebab wujud itu menunjuk kepada suatu barang, suatu zat. Maka itu tidak merupakan sifat. Nah, kalau itu sudah debatable sejak kita belajar Asy'ari al-Maturidi awal. Tapi kalau bakok itu lang. Deskripsinya memang ada di dalam ilmu kalam, teologi. Tapi pada hakikatnya bakok itu yang bagaimana? Di sini oleh Imam Ali wala na'tun marsumun, tidak ada sifat Allah yang bisa didefinisikan, tidak ada. Itu meskipun kita itu berpikir tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah, ya sebatas. Tapi pada dasarnya sifat-sifatnya itu tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa ditarifkan atau keesaan. Ya itu masalah keesaan umpamanya wahdaniyah. Nah, memang di dalam ilmu mantek itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu yang paling rendah itu surah, gambar. Artinya gambar sekedar gambar. Yang kedua yang lebih tinggi adalah rosem. Rosem itu gambaran sudah ada sedikit perjelas gitu. Artinya sudah bisa. Kalau saya bilang AC, maka saya menggambarkan AC itu tidak duren umpamanya gitu. Ya, tapi kalau sudah takrif itu lebih lengkap. Harus apa itu lebih detail. Lebih detail takrif. Nah, marsumun itu di sini di bawah takrif. Di bawah takrif saja tidak bisa. Jadi di tingkat gambaran yang lebih rendah saja tidak bisa. Apalagi di tingkat
tarif, di tingkat definisi. Kami di pondok pesantren tarifnya adalah gitu. Itu saya antem dengan terjemahan definisi ya. Saya tidak tahu di dalam logika umum itu ada tingkatan-tingkatan itu apa tidak. Dalam uh, ilmu mantekan ada 3 tingkatan definisi gitu. Definisi yang tengah-tengah itu rosmun. Ini adalah marsumun, wala naktun marsumun. Sifat-sifat yang bisa dirosemkan gitu. Tidak wala naktun ma'rufun. Tidak ada sifat yang bisa ditakrif, bisa didefinisikan. Wong dirosem saja tidak bisa, apalagi didefinisikan. Jadi itu pada istilahnya. Nah, ini sudah khotbah ini biasa. Kitab-kitab yang menurut. Tapi kamu lihat, ini diakhiri dengan nun semuanya. Alhamdulillahilladzi la yablughu midhatahu al-qailun wa la yaqsuduna na'mahu al-adun wa la yu'addi haqqahu al-mustahidun. Nah, gitu. Bersaja, ini memang bersaja. Dan Sayyidina Ali sangat terkenal di dalam rangkai kata-kata yang bersaja itu. Bukan hanya panjenengan ahli puisi-puisi, Sayyidina Ali itu terkenal. Ya. Radilai sariswati mahdudun menjadi dal, wala naktun mawjudun, wala ajhalun mamdudun. Nah, gitu. Kemudian berpindah lagi watarol khalaiki bikudrati, tak semuanya. Nah, wa nasyarul hati rahmatih, tak gitu ini. Yo kayak AA BBB. Iya gitu. Ya, bisa saja. Demikian, Ali sangat terkenal balik pasti karena Sayyidina Ali itulah sebagai peletak pertama kali ilmu nahwu grammar bahasa Arab itu Sayyidina Ali. Jadi ya member. Engkau kalian dipun sambi. Ya, iki terus Nah, zaman 23 itu jadi sederhana saja. Ora ana 23 mboten enten. Al aslu kucing ning harokatan kuwi. Itu artinya nahjul balaghahnya, bukan syarahnya yang besar-besar itu. Awwaluddini ma'rifatu. Kalau dalam maknanan saudara Salahuddin, awwaluddini utawi kawitane agama iku ma'rifatu ngawi din, ngawi agama. Bahwa orang beragama artinya bertuhan. Beragama di sini dalam tanda petik yang utama adalah bertuhan. Nah, sebab agama yang penting adalah bagaimana persepsi tentang Tuhan itu. Bukan bagaimana persepsi tentang cara melaksanakan sholat dan sebagainya, tapi persepsi tentang ketuhanan yang pertama. Awwaluddin, pertama kali agama, artinya faktor yang paling penting di dalam agama itu adalah ma'rifat, mengetahui yang saya anut ini bagaimana. Nah, terutama masalah ketuhanannya yang pertama kali. Sebab ini yang paling pokok. Bank syariah itu di Eropa sangat makmur sekali. Tapi meskipun cara-caranya syariah,
dia tidak akan mendapatkan pahala dan apa tidak diperhitungkan di akhirat karena persepsi ketuhanan menurut Islam. Karena persepsi ketuhanannya sudah tidak. Di dalam Islam, orang non-muslim bersedekah 1 gunung grek emas. Katakanlah orang PKI atau orang tidak bertuhan. Itu tidak ada pahala apa-apa. Kecuali di dalam suatu mengurangi siksa. Gitu. Sebab kejahatan yang paling utama itu adalah pengingkaran kepada pencipta. Soalnya kita diciptakan itu suatu kenikmatan yang paling. Maka pengingkaran pada pencipta itu adalah merupakan suatu kejahatan yang paling berat. Pengingkaran terhadap Tuhan itu adalah kejahatan yang paling tinggi. Sebab Tuhanlah yang menciptakan dia, tapi dia ingin ngono kuwi pancen ngono kuwi ya. Pokoke kuwi arep apa? Arep maksiat arep apa? Asal kamu tetap mengakui Allah Tuhan, maka kemungkinan besar dan itu janji Allah akan diangkat meskipun kudu diajar ning neraka sedaya. Ya gitu. Dibalas ya pokoknya. Itu yang biasa dijadikan alasan. Ya aku yang ngono. Di pengingkaran kepada asal mula pencipta itu adalah kejahatan yang paling besar. Maka awaluddin ma'rifatuh. Pertama kali kita beragama itu adalah mengetahui keberagamaan kita, terutama tentang persepsi kita pada pencipta kita, Allah. Aristo itu monoteisme. Sokrates monoteisme. Apakah dia Islam? Apakah dia orang yang bertauhid gitu? Saya tidak akan berargumen. Tapi di dalam kitab Al-Insan Al-Kamil Al-Jili. Al-Jili itu cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa saya melihat Aristo di sana, di istana yang melebihi istananya wali-wali saat sekarang ini. Wallahu a'lam. Saya mengatakan demikian di lingkungan orang umum, saya akan dihabisin saya. Memang kitab itu mengatakan demikian. Sudah monoteis meskipun dia tidak menyebut Allah. Karena Rasul pada waktu itu belum datang dan belum mengatakan Allah. Kemudian menjadi sempurna itu kan ketika Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya yang manuskripnya itu kita bisa lihat Allah, dan nama-nama yang lain yang menunjukkan itu kepada Allah. Jadi itu ma'rifah itu dia tahu tentang Tuhan. Nah, wa kamalu ma'rifati at-tasdiq. Utawi sempurnane ngawruhi ing agama iku at-tasdiq. Sempurnane ngawruhi iku tasdiq. Tasdiq iku apa? Tasdiq. Ini istilah wonten anu nggih, wonten mantek. Pondok pesantren. Zaid berdiri, Ubaid berdiri.
Panjenengan membayangkan kalau berdiri itu tegak di atas dua kaki, siapapun. Panjenengan membayangkan yang namanya sosok Ubaid itu demikian. Kemudian ketika saya betul-betul duduk ini, saya anulah Ubaid duduklah, maka kamu membenarkan bahwa hukum duduk itu menimpa pada saya, disandarkan pada saya duduk. Jadi bayangan atau pembenaran duduknya saya ini namanya tasdek. Saya demikian. Kemudian panjenengan mengatakan Ubaid berdiri, itu namanya bukan tasdek. Sebab hukum berdiri tidak sedang saya lakukan. Jadi penerapan hukum pada mahkum Allah, penerapan predikat pada subjek, itu namanya tasdek. Ubaid duduk, itu kan saya subjek. Kemudian duduk, itu adalah predikat. Kalau di dalam istilah kami pondok pesantren, duduk itu adalah hukum, saya itu yang dihukumi. Duduk disandarkan hukum itu kepada, diterapkan pada saya. Nah, bayangan tentang duduk pada saya ini namanya tasdek. Wakamalu ma'rifati atas. Sekarang kalau kita terapkan pada Tuhan, nah, di dalam logika umum itu ada premis awal, premis kedua, kemudian ada natijah, gitu. Natijah. Nah, alam ini berubah. Gitu. Ini yang dibuat contoh sejak zaman Aristo yang menunggu wong ngaji kula niku nggih ngaji logika Aristo cuma dalam bahasa Arab we. Alam ini berubah. Kenyataan itu namanya dalil burhan. Dalil burhan itu dalil sing ora iso dibantah. Sapa sing mengingkari alam iki berubah ayo? Ora ono sing iso ngingkari sapa wis. Sampai ahli kimia Pak Karim sapa sing mengingkari alam ini berubah. Sebab itu sudah musyahadah. Saksian. Setiap orang yang berakal itu akan menerima alam ini berubah. Sekarang tidak ada angin, nanti ada angin. Sekarang kita masih bugar, nanti malam berubah menjadi loyo. Itu berubah, alam itu berubah. Kita muda menjadi tua. Itu tidak ada yang bisa membantah. Itu namanya dalil burhan itu demikian. Ya apa dalil burhan? Dengan krungu dalil burhan itu dalil sing ora iso dibantah. Kabeh wong wis kudu nrimo, sing ora nrimo ya ora diakal. Dan setiap sesuatu yang berubah itu baru. Nah, baru kita kecil dulu berubah menjadi tua, artinya kondisi tua kita itu adalah kondisi yang baru, bukan kondisi yang sejak lama tapi baru. Nanti kita mati itu baru gitu. Nah itu ngaten. Nah itu dalam istilah ilmu mantek namanya muqaddimah. Muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Premis awal itu disebut muqaddimah sughra, premis kedua itu disebut muqaddimah kubra gitu. Maka ada kesimpulan alam ini baru gitu. Jadi alam ini berubah. Setiap yang berubah adalah baru. Maka alam ini adalah baru. Nah, alam itu mahkum alaih yang dihukumi. Baru itu hukum. Penerapan hukum
pada mahkum alaih, penerapan predikat pada subjek, itu namanya tasdek. Ini menunjukkan bahwa Imam Ali itu mengatakan kesempurnaan agama itu harus berpikir, harus sebab itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Binatang tidak diwajibkan apa-apa karena dia tidak bisa berpikir. Dia hanya punya tabiat gitu. Bukan pikiran tapi tabiat istilahnya pada kita itu. Tapi kalau manusia keistimewaannya bisa berpikir, maka dalam beragama kita harus tasdek. Tasdek ini prosesnya harus ada premis awal, premis 2, kemudian konklusi. Ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, kemudian ada natijah. Natijah itu kesimpulan, konklusi. Dan konklusi itu nanti bisa dibangun lagi menjadi muqaddimah lain. Alam adalah baru. Kemudian disambung lagi, setiap yang baru itu ada yang membuat. Maka natijahnya alam ini ada yang membuat. Nah, yang membuat siapa? Itu tidak urusan kita. Yang membuat itu pasti satu. Gitu. Kalau tidak satu, tidak mungkin. Kalau yang membuat itu 2, nanti apa yang kita bayangkan pembuat terakhir itu saling bantu-membantu. Tidak ada di dalam kaidah kita itu saling bantu-membantu itu kuat tidak. Yang namanya bantu-membantu itu ada kelemahan. Tidak ada petinju yang sama kuat, itu tidak ada. Kalau tidak satu kuat, satu lemah. Kalau tidak, lemah semua. Misalkan tinju terus sampai beberapa hari tidak ada yang KO gitu. Itu namanya orang lemah. Buktinya kamu tidak bisa mengalahkan musuhmu. Kamu juga lemah, kamu juga tidak bisa mengalahkan musuhmu. Maka yang membuat ini adalah satu. Nah, satu itu siapa? Itu bukan urusan kita. Satu itu ya kita sebut Tuhan lah, kita sebut Tuhan. Tuhan itu siapa? Itu bukan urusan kita. Kita itu hal yang relatif, tidak bisa menembus hal yang objektif, yang absolut. Kecuali yang absolut itu memperkenalkan pada kita. Jadi Aristo hanya sampai kepada, kalau di dalam filsafatnya sampai kepada Tuhan itu satu. Dia orang ngerti. Jenenge Allah. Itu bukan urusan manusia. Itu adalah urusan Rasul-Rasul. Jadi wa kamalu ma'rifati. Kesempurnaan mengetahui agama itu harus ada atas proses berpikir. Maka imannya orang yang ikut-ikutan banyak yang mengatakan tidak sah. Ini perdebatan panjang sekali ini kalau dalam teologi. Imam Fakhruddin Ar-Razi yang terkenal filosof itu mengatakan tidak sah. Tapi pada akhirnya dia takluk wis sah-sah. Tidak bisa mendefinisikan ya. Gitu. Wong-wong umum kok takoni. Pengiran itu siji, dalilnya apa? Ora iso jawab. Tapi apa imane rasa? Ngono. Kalau menurut ini sampai kamalu ma'rifati atas tek, ini memang tidak sah. Atau ini merupakan suatu kesempurnaan bahwa keimanan itu harus berpikir. Sekali lagi atas tek di sini saya terjemahkan dengan berpikir. Kita harus melalui tahap-tahap. Nah, sampai situ tasdik. Nah, monggo kalian dulu sambil. Jadi ini wa kamalu tasdiqi bihi tauhidu. Utawi sempurnane tasdik.
di kelawan din, ini masih agama. Dalam arti yang paling pokok tadi masalah ketuhanan itu adalah tauhid, menunggalkan din, menunggalkan Tuhan, bahwa Tuhan itu esa, esa kok bisa memiliki. Nah, kesempurnaan itu pada yang tunggal. Kesempurnaan itu pada yang tunggal. Emas itu tunggal. Artinya dia tidak mudah bereaksi dengan yang lain gitu. Dia bisa berdiri sendiri. Dan banyak yang berdiri sendiri. Tapi kalau besi Fe misalkan, dia mudah untuk bereaksi dengan udara sehingga korosi dan lain sebagainya. Maka dari sisi ilmu alamnya, yang lebih bisa berdiri sendiri, yang lebih tunggal itu, yang lebih bagus. Contoh nih Mas, ini contoh materi sajalah, contoh materi. Kenapa emas itu harganya mahal? Ya karena sulit untuk berubah. Kenapa sulit berubah? Maka dia sudah tidak butuh atom-atom yang lain dan tidak mudah untuk berkolaborasi dengan atom yang lain. Dia tetap tunggal sebagai emas. Harganya mahal dan lebih abadi. Nah gitu. Insya Allah kalau penjelasannya dari sisi ilmu alam, kemudian kalau panjenengan membaca bukunya Syairul Alim ya, Syairul Alim bisa bapak, Syairul Alim ahli atom dan lain sebagainya itu ya demikian. Nah, mengisahkan Allah. Allah berbeda dengan semuanya yang ada. Berbeda semuanya yang ada. Sebab dia tunggal. Tunggal. Karo awake dhewe ana padha. Jenengan padha nak diperes 80% itu berupa air umpamanya. Wah, bes. Padha. Tapi kalau Allah itu tunggal. Nah, karena Allah itu tunggal. Berbeda dengan kita. Berbeda dengan apa? Kembali lagi. Wa kamalu tauhidi utawi sempurnane tauhid ke agama, mengisahkan din atau agama. Iku al-ikhlasulah, memurnikan. Jadi ikhlas bukan kata-kata ngamal ya. Al-ikhlasulah ini gini, ikhlas bukan istilah amal, tapi memurnikan Allah, bahwa Allah sama sekali berbeda dengan kita, murni berbeda dengan bumi, berbeda dengan apa yang kita lihat. Jadi kaidah ning ilmu alam kok, tapi dalam kaidah kitab-kitab kami, apapun yang bisa berinteraksi dengan kita itu tidak lebih jauh, tidak jauh berbeda dengan kita. Ketika kita bisa melihat bata, maka semestinya unsur bata itu tidak jauh berbeda dengan unsur kita. Kita tidak bisa melihat jin karena unsur kita memang berbeda dengan jin. Kecuali kita memasuki, mengejinkan diri kita sendiri, atau jin memanusiakan, kita baru bisa melihat. Malaikat itu jismun latifun, nuroniyun, sistem lembut yang dari nur. Sementara kita berbagai macam unsur, maka kita tidak bisa melihat malaikat. Sebab kita berbeda unsur dengan malaikat. Allah ya demikian. Allah itu berbeda sama sekali dengan seluruh makhluk. Maka kita tidak bisa melihat Allah. Melihat dengan mata loh ya, dengan bisa jasa mata. Tidak bisa. Karena kalau Allah bisa kita lihat dengan mata, maka Allah ya terbuat
tidak lebih dari unsur-unsur yang ada pada mata itu. Nah kalau kaidah ilmu saya tidak tahu itu kaidah. Selagi masih itu materi itu sejenis dengan kita, jangan takut. Macan juga demikian itu sejenis dengan kita. Artinya bahwa yang menyusun macan itu tidak jauh berbeda dengan kita. Nah, sehingga